Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Pada episode sebelumnya, Qin Chen memberi pelajaran kepada Tuan Muda Feng yang telah menghina dan merendahkan Qin Chen. Ia pun babak belur dan menangis. Lalu ia harus mencari kakaknya yaitu Surong di lembah pedang untuk membantunya. Dan ia tahu kalau Qin Chen bersama wanita cantik dan kakaknya pasti akan tertarik dengan kecantikannya. Lalu tak selang berapa lama, Tuan Muda Feng pergi ke gedung ribuan bunga. Namun sesampainya di sana, ia langsung diusir karena dikira pengemis. Tuan Muda Feng pun memukul mereka dan meminta melihat baik-baik wajahnya. Di saat bersamaan datanglah seorang wanita dan terkejut dengan wajah Tuan Muda Feng yang berantakan. Tuan Muda Feng pun semakin marah kepadanya. Lalu tak selang berapa lama kakaknya yang lagi bersenang-senang bersama wanita cantik pun menghampiri Tuan Muda Feng. Surong pun terkejut siapa yang telah berani memberi pelajaran kepada adiknya hingga babak belur. Tuan Muda Feng meminta kakaknya membalas dendam kepada Qin Chen demi keadilan. Dan ia juga memberitahu kalau ada wanita cantik yang bersama Qin Chen. Surong merasa tidak yakin kalau di kota Yaojian ada yang berani memukul adiknya. Dan ia juga penasaran dengan wanita yang bersama Qin Chen. Tuan Muda Feng pun berani mempertaruhkan nyawanya untuk menjamin bahwa ia tidak berbohong. Karena penasaran, Suwang pun meminta adiknya untuk menunjukkan dan menemui wanita cantik tersebut dan juga akan membalaskan dendamnya kepada Qin Chen. Kita kembali ke Qin Chen. Qin Chen tahu kalau susunan formasi pengumpul spiritual tingkat ketujuh yang ada di sana dapat meningkatkan kecepatan kultivasi sampai 4 hingga 5 kali lipat. Bahkan sampai 10 kali lipat. Lalu Qin Chen dan Nona Xian pun mencoba berkultivasi di sana. Qin Chen pun terkejut karena di tempat khusus tersebut bisa meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam berkultivasi. Dan gabungan dari keduanya dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya sampai 12 kali lipat. Nona Xian juga terkejut karena kultivasinya meningkat dengan lebih cepat. Qin Chen bertanya kepadanya apakah ia merasa pikirannya sangat jernih saat berkultivasi. Nona Xian tahu kalau tempat tersebut adalah tempat yang sangat istimewa untuk berkultivasi. Qin Chen juga tahu kalau mata penembus larangan tidak bisa menyelusuri kekuatan khusus di ruangan tersebut. Qin Chen pun meminta Nona Xian untuk berlatih kembali. Lalu Qin Chen menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengeceknya. Ia tahu kalau Nona Xian menyerap banyak kekuatan. Dan Qin Chen juga tahu kalau kekuatan tersebut menyebar dari dalam tanah. Dan pusatnya di kota Yaojian. Ia juga tahu kalau semua energi tersebut berhubungan dengan sekte pedang iblis. Dan jika warisan iblis pedang dibuka, ia akan pergi untuk melihatnya. Qin Chen dan Nona Xian pun melanjutkan kultivasinya. Beberapa waktu kemudian kultivasi Qin Chen pun meningkat dengan pesat sampai ke tingkat ekstrim. Dan Qin Chen ingin mencari cara untuk menerobos ke Martial King tingkat 7 tahap akhir. Lalu Qin Chen pun ingin keluar dan ingin tahu tentang warisan pedang iblis tersebut. Namun di saat Qin Chen keluar, ia dihadang oleh kedua cecunguk yang sok kuat, yaitu Tuan Muda Feng dan kakaknya yaitu Wurong. Suwang mengatakan kepadanya kalau ia sudah lama di sana hanya untuk menunggu Qin Chen keluar. Qin Chen pun menyindir Tuan Muda Feng kalau luka lebamnya sudah pulih begitu cepat. Tuan Muda Feng mengatakan kepada kakaknya kalau Qin Chen selalu meremehkan orang lain, bahkan tidak menganggap Suwang serius sama sekali. Lalu, Suwang akan memberi pelajaran kepada Qin Chen karena menurutnya Qin Chen terlalu arogan. Qin Chen dengan santainya bertanya kepadanya siapa yang berani berpura-pura menjadi jagoan di hadapannya. Suwang tahu kalau Qin Chen adalah orang yang pertama berani bersikap sombong di hadapannya. Dan ia juga tahu kalau Qin Chen memiliki pendamping wanita cantik.
Ia meminta Qin untuk memanggilnya dan keluar untuk pergi bersamanya. Lalu Qin berkata kepadanya kalau ia meminta Su Wang untuk berlutut dan meminta ampun kepadanya. Dan Qin mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengampuni kesalahannya. Kalau tidak, ia akan bertindak dengan kejam. Semua orang tahu kalau di sana ada Su Wang dari lembah pedang yang terkenal dengan kekuatannya. Dan kenapa ada orang yang berani menyinggungnya. Seketika Su Wang pun langsung mengeluarkan tekniknya untuk menyerang Qin. Lord Qin pun terperangkap terkena teknik Su Wang. Su Wang mengira kalau Qin ternyata sangat lemah. Namun Qin dengan begitu mudah mematahkan serangannya. Qin dengan begitu santainya berkata kepadanya kalau ia yang seharusnya mengatakan seperti itu kepadanya. Lalu bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help.